kaum muslimin dan muslimat, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa mungkin ada musibah yang menimpa kepada diri kita yang menyangkut masalah materi. Kita harus yakin di balik itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, kita disuruh bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah walaupun di saat-saat kita dalam keadaan kesulitan dan penderitaan. Sayyidina Umar ibn Khattab pernah menyatakan, beliau katakan, ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu anna Allah qad an'ama alayya bi thalath ni'am. Saya tidak pernah mendapat musibah, cobaan dari Allah, kecuali saya merasa mendapatkan 3 nikmat di balik penderitaan itu. Pertama-tama, annahu hawwanaha alayya wa lam yusibni bi'adhama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Pertama-tama, Allah menimpakan kepada saya musibah, penderitaan, cobaan kecil. Selamanya kita harus berpikir demikian. Bagaimanapun besarnya cobaan yang Allah timpakan kepada kita, kita selalu menyatakan dalam hati kita, ini penderitaan musibah kecil. Kenapa? Karena Allah mampu untuk menimpakan musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Ini satu pertama. Contohnya, kalau kita berjalan lalu kita kesandung, salah satu jari kita patah, jari kaki kita patah, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus demikian. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah mampu untuk menimpakan yang lebih berat daripada itu. Untung baru 1 jari, masih ada 9 yang sehat, tidak apa-apa. Itu logikanya orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, dia katakan idh ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini. Musibah dan penderitaan yang menimpa diri saya itu hanya menyangkut masalah dunia, masalah materi, dirampok hartanya dan sebagainya, tenggelam perahunya dan sebagainya. Itu masalah dunia, bisa dikejar, bisa dikembalikan oleh Allah pada satu saat. Tetapi kalau musibah yang menyangkut masalah din, masalah agama, masalah iman, maka inilah satu penderitaan musibah yang tidak ada taranya, berat sekali. Dan ini terjadi pada saat ini. Seorang pagi-pagi masih bersama kita di masjid, salat subuh bersama-sama. Sore hari, petang hari, dia sudah masuk di gereja umpamanya. Dia murtad. Ini musibah yang menyangkut masalah din, masalah agama. Ini lebih berat daripada yang tadi itu. Yang ketiga, Sayyidina Umar bilang, ya ajuruni ala dhalik. Allah akan memberikan kepada saya pahala ganjaran kalau saya sabar dalam menerima musibah itu. Ada kejadian seorang mengadu kepada seorang ulama, seorang kiai. Dia katakan, dakhalal lissu baiti wa akhadha jami'a mata'i. Tadi malam ada pencuri atau perampok masuk ke rumah saya, dia habisi semua saya punya kekayaan, dirampok. Dijawab oleh Pak Kiai ini, usykurillah, syukurlah Anda kepada Allah. Kaifa bika idza dakhala syaitanu qalbak wa afsada 'alaika aqidatak. Coba sekiranya bukan pencuri yang masuk ke rumahmu, tapi syaitan masuk ke dalam lubuk hatimu,
lalu dia ambil imanmu, kamu dijadikan murtad oleh syaitan, apakah ini bukan lebih berat lagi? Terang, jelas lebih berat. Kemudian Sayyidina Umar bilang yang terakhir tadi itu, Anallahu ajuruni, Allah akan memberikan pahala kepada saya kalau saya sabar dalam menghadapi musibah ini. Jadi orang yang beriman selalu meyakini dalam hatinya bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang Allah tidak buka hikmahnya di depan kita. Salah satu kejadian kemarin kita dengar ada pesawat terbang yang dari Jakarta, take off dari Jakarta, dia akan ke Sumatera. Tiba-tiba hanya beberapa detik jatuh di laut di sekitar Kepulauan Seribu di Jakarta. Habis semua, yang penumpangnya mati semuanya. Ada satu orang keluarga, dia, istrinya dan anak-anaknya yang tadinya juga mau naik di pesawat itu. Dia hanya ada masalah sedikit sehingga tidak jadi dia naik, ada rintangan lah sehingga dia tidak jadi naik di pesawat itu. Dia merasa musibah, saya tidak naik pesawat ini berarti hari ini saya mesti naik kapal, paling kurang 2 hari atau 3 hari menderita di laut, menderita. Dia merasa itu musibah. Setelah terjadi tenggelamnya pesawat itu, jatuh, baru dia bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah saya tidak jadi naik di pesawat itu tadi. Kalau saya naik pasti saya juga korban. Nah ini alhamdulillahnya sudah kesiangan, terlambat. Kenapa bukan dari tadi? Mesti mengucap alhamdulillah, mungkin ada hikmahnya. Nah itulah hikmahnya, Tuhan buka dalam saat saja. Kamu kalau naik tadi mati, kamu tidak jadi naik, kamu selamat. Itu ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang hikmahnya Allah tidak buka. Tapi kita yakini pasti ada hikmahnya. Pernah juga di kota Palu beberapa puluh tahun lalu, ada seorang yang mau berangkat ke Surabaya, seorang bisnismen, pengusaha. Dia harus berangkat ke Surabaya pada hari itu karena dia akan menandatangani hal-hal yang penting masalah bisnis. Tapi karena ada pejabat yang lebih penting untuk berangkat pada hari itu, dia ditangguhkan, dipending, belum bisa dia berangkat hari itu. Wah, dia marah-marah kepada pihak Buraq ketika itu. Itu ada pesawat Buraq. Marah dia. Dianggap ini musibah buat saya. Saya rugi tidak berangkat dengan pesawat itu. Pulang ke rumahnya, dia berbaring, menderita, merasa rugi, susah. Tidak lama kemudian ada berita bahwasanya pesawat Buraq dengan nomor penerbangan sekian, tujuan Surabaya, waktu dia transit di Banjarmasin, pesawat itu mengalami kecelakaan dan ada beberapa orang yang korban. Di saat itu ini orang tadi yang menganggap dirinya dirugikan itu, alhamdulillah saya tidak jadi naik pesawat itu. Tadinya dia marah-marah. Nah sekarang setelah terjadi itu, baru Tuhan tunjukkan ini loh hikmahnya. Kamu tidak diberangkatkan dengan pesawat itu supaya kamu selamat, kamu tidak mati. Oleh karena itu setiap muslim mukmin harus meyakini setiap musibah yang menimpa dirinya itu pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah tunjukkan segera atau kadang-kadang tidak ditunjukkan. Tapi kalau orang yang non-muslim, materialistis, dia tidak akan meyakini begitu. Ada kejadian juga di Saudi Arabia, seorang dari Amerika mungkin itu. Dia datang ke Saudi Arabia, dia mau menuju ke Riyadh, ibu kota Saudi. Dari Jeddah dia menyatakan, saya tidak mau naik pesawat, sudah bosan. Saya ingin naik mobil
saya mau lihat pemandangan padang pasir, buat dia indah sekali karena belum pernah dialami kan. Naik di mobil, jalannya mulus sekali. Tentu supirnya orang Saudi Muslim. Jalan dengan kecepatan tinggi. Mobilnya bagus, jalannya juga baik sekali. Tiba-tiba salah satu bannya meledak. Tapi supir Muslim Saudi ini dapat mengendalikan dengan baik. Dia berhenti dengan selamat. Dia turun, si supir lihat, oh salah satu bannya meledak. Apa katanya supir itu? Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mereka selamat. Dia ganti bannya, naik kembali, langsung jalan lagi. Tidak berapa lama juga ada kejadian, salah satu ban yang di depan lagi meledak. Tapi dia juga dapat kendalikan dengan baik. Dia turun, dia lihat lagi, alhamdulillah, ban yang di depan meledak. Ini orang Amerika yang tidak beriman, yang materialistis ini, dia sudah sangat tidak senang ya. Dikasih tahu sama itu supir, apa itu alhamdulillah? Supir jelaskan, Tuan, kita tadi dalam keadaan bahaya yang luar biasa. Dengan kecepatan tingginya ini, mobil meledak ban yang depan ini berbahaya sekali. Kita bisa terjungkil berkali-kali dan kita semuanya akan korban. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Oleh karena itu saya mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini logikanya orang yang beriman dan logikanya orang yang non-muslim tidak beriman ini. Jadi kesimpulannya, kita selalu mengucapkan alhamdulillah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.